Hai, welcome to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku Ayu. Sebelumnya aku menyapa dulu nih teman-teman semua. Apa kabarnya nih malam hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, oke, di video kemarin kita udah sempat ngebahas tentang beberapa penjelasan basic forex, dan kali ini kita bakal lanjut pembahasannya. Dan yang pasti bukan aku yang bahas, karena di penghujung telepon aku udah terhubung dengan narasumber kita. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi konsep videoku kali ini adalah podcast di mana aku udah menghadirkan seorang narasumber yang pastinya lebih berpengalaman untuk bisa berbagi ke kita semua tentang pengalaman beliau dalam trading forex. Nah, kita langsung aja sapa nih. Selamat malam Pak Vio, gimana kabarnya nih malam hari ini? Baik yuk, kamu gimana kabarnya yuk? Alhamdulillah ya, aku juga malam hari ini kabar baik nih Pak. Nah, di video sebelumnya kita udah sempat ngebahas tentang jenis order dan cara memasang limit order. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas apa nih Pak? Nah, di materi kali ini kita masih membahas tentang hal yang masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu pending order. Dan di kali ini saya akan menjelaskan cara memasang stop order di market yuk. Oke deh Pak, biar nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke materinya ya. Silahkan Pak Vio. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan materi di video sebelumnya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang penjelasan tentang jenis-jenis order itu ada apa saja ya. Saya akan review kembali, jadi ada dua ya, ada instant order dan ada pending order. Jadi ada dua macam jenis-jenis order, dan pending order ini ada dua macam juga, ada stop order dan limit order. Nah, dan di sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang limit order itu seperti apa dan contohnya seperti apa ya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang stop order. Nah, kalau teman-teman ini masih ada sisa dari open posisi sebelumnya, dan di sini saya akan tutup terlebih dahulu ya, biar teman-teman bisa paham tentang stop order itu seperti apa ya. Ini saya akan tutup semua. Nah, saya akan lanjut di sini ya. Jadi seperti halnya dengan sell limit ya, stop order ya, atau buy stop ataupun sell stop itu merupakan juga pending order. Teman-teman bisa untuk melakukan stop order, buy stop atau sell stop itu teman-teman bisa menekan fitur yang sama, tanda plus di sebelah kanan atas, kemudian memilih ya pilihan di sini fiturnya apakah buy stop atau sell stop. Saya kasih contoh dulu misalnya di buy stop. Nah, untuk buy stop ini kita melakukan untuk memasang buy stop itu nilai yang kita harapkan nilai yang kita pasang itu berada di atas nilai pergerakan yang ada ya, seperti ini misalnya. Di sini kan sementara bergerak di 1.06369, dan kita akan ubah ya, kita memasang di atas dari poin tersebut, misalnya di 1.06500 ya, seperti ini. Nah, kemudian akan terbuka pending order seperti ini, dan ini ini masih terpasang ya, belum terbuka open posisinya itu belum terbuka ya, dan dia akan terbuka ketika garis grafik ini sudah menyentuh daripada pending order tersebut. Nah, seperti ini ya tampilannya teman-teman ya. Jadi dia berada di atas garis yang sementara bergerak ya, atau grafik yang sementara bergerak di sini ya. Jadi kita berharap dia akan ketika bergerak naik kemudian dia menyentuh buy stop, maka dia akan terbuka pending ordernya dan akan melanjutkan pergerakan terus ke atas ya, sehingga kita bisa mendapatkan yang namanya profit ya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk sell stop sendiri, kita untuk memasang sell stop itu kita menentukan nilainya itu di bawah garis grafik yang sementara bergerak ya, seperti ini. Nah, saya akan kasih contoh ya. Jadi fiturnya sama lagi, kita menekan tanda plus ya, dan kita memilih misalnya sell stop. Di sini
kita untuk penentuan nilainya ini kita menaruh nilai di bawah dari nilai yang sudah ada sekarang ya. Jadi misalnya tadi 369, berarti kita menaruh di, anggaplah di nilai 200 seperti ini ya. Kita memasang. Nah di sini sama ya, jadi akan muncul tulisan pending order dan dia akan terbuka ketika garis grafik ini menyentuh dari pergerakan sell stop tersebut. Nah di sini ya, dia berada di bawah. Nah harapannya kita ketika dia menyentuh sell stop itu pergerakan candlestick akan terus ke bawah ya, ketika dia terbuka dan terus ke bawah, sehingga kita bisa menghasilkan yang namanya profit ya, seperti itu. Jadi di sini teman-teman sudah bisa paham dan mengetahui tentang perbedaan instant order dan pending order. Dan pending order itu jenis-jenisnya ada dua ya, ada stop order dan limit order, dan seperti apa cara memasang limit order dan stop order tersebut. Nah di sini saya akan jelaskan secara fungsinya. Setelah kita ketahui cara eksekusinya, kita harus mengetahui fungsi dari limit order ini seperti apa ya, ataupun stop order. Nah kalau kita memasang limit order ini berfungsi biasanya ketika kita memasang, kita berharap terjadinya retracement terlebih dahulu, kemudian dia meneruskan pergerakan. Artinya apa? Ketika limit order itu tersentuh dan dia pas sesuai dengan yang analisa yang kita tentukan ya, maka limit order ini akan terbuka ya. Harapannya fungsinya limit order ini untuk mengurangi nilai apabila jadi dia akan mengurangi nilai floating minus kita. Floating minus di saat terjadinya pergerakan reversal terlebih dahulu yang sangat jauh ya, kemudian melanjutkan ke bawah. Nah makanya kita memasang pending order di sini sell limit. Seandainya kita langsung melakukan open sell setelah candlestick ini ya, dan dia tiba-tiba bergerak retracement ke atas terlebih dahulu, maka akan terjadi yang namanya floating minus ya. Nah untuk mengurangi floating minus ini erat kaitannya dengan cara bagaimana kita mengatur dari money management yang kita gunakan ya, seperti itu. Jadi ini ada kaitannya dengan money management yang kita akan terapkan di gaya trading kita ya, seperti itu. Nah itu kalau fungsi daripada limit order, mau itu sell limit ataupun buy limit. Sedangkan sell stop ya biasanya digunakan ketika kita ingin misalnya terjadi pergerakan yang sangat masif, itu biasanya di momen-momen fundamental atau terjadi news ya. Maka ketika kita melakukan stop order, harapannya kita itu akan menambah open posisinya kita ketika dia saat bergerak masif dan searah ya dengan open posisinya kita, itu akan terbuka, dan kita berharap ketika dia terbuka ini akan menambah jumlah profit kita ya di saat menyentuh stop order kita tersebut ya, seperti itu. Jadi harapannya ketika dia bergerak terus ke bawah, misalnya kita pasang sell stop dan dia bergerak terus ke bawah dan kita mengambil take profit di area bawah, harapannya kita ketika sell stopnya pun ikut terbuka, maka kita akan meraih keuntungan yang cukup besar ya dari jumlah open posisi yang kita gunakan ya, atau yang kita eksekusi ya, seperti itu. Nah selain itu stop order ya, mau itu buy stop atau sell stop, itu biasanya dilakukan oleh trader-trader yang ingin melakukan yang namanya hedging. Namun ini beberapa trader yang biasa menggunakan ya, namun ini tidak semua trader ini bisa melakukan yang namanya hedging ataupun locking ya. Nah manfaat dari buy stop dan sell stop ini atau stop order itu bisa membantu proses ketika kita akan melakukan hedging ataupun melakukan locking ya, seperti itu.
Oke ya teman-teman ya, jadi itu penjelasan tentang stop order, buy stop dan sell stop, dan fungsi dari limit order dan stop order ini seperti apa, pending order ini seperti apa ya. Di sini saya sudah jelaskan. Semoga teman-teman semua paham dengan apa yang saya jelaskan dan semoga bermanfaat ya. Saya akan mungkin itu saja. Saya akan lanjut materi ini di materi lain lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan bagaimana cara memasang stop order. Kayaknya nggak perlu aku ulas lagi karena menurut aku tadi penjelasannya udah cukup jelas. Mungkin teman-teman udah nggak sabar banget nih mau langsung eksekusi ke marketnya. Sabar dulu ya, jangan buru-buru ke market. Kita pelajarinya secara bertahap. Nanti kalau teman-teman punya pertanyaan, teman-teman boleh tulis aja di kolom komentar. Sebisa mungkin pasti aku bantu jawab. Atau kalau aku nggak tahu nih, aku tanya dulu ke Pak Vio-nya. Atau nanti aku minta Pak Vio untuk ngebuatin videonya kalau emang diperlukan. Oke, makasih ya Pak Vio atas waktunya. Jadi mungkin cukup sekian aja bincang-bincang kita di video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan pembahasan baru. Dan semoga ada informasi yang bisa kalian ambil dari video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan jangan lupa di subscribe. Dan kalau kalian gak suka dengan videonya, silahkan skip tanpa meninggalkan komentar negatif. Oke, see you in the next video. Bye-bye.